Perkenalkan, nama saya Amanda Odi Fauzia. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu humas pemasaran. Senton 2025 menyatakan bahwa kegiatan pemasaran adalah sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan keinginan baik itu konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Michael Daniel 2021 menyatakan bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep pemberian harga, promosi, pendistribusian produk, pelayanan, dan ide yang ditunjukkan untuk menciptakan kepuasan antara perusahaan dengan konsumennya. SIP 2010 menyatakan bahwa pemasaran merupakan sekumpulan aktivitas bisnis dan organisasi yang menggunakan atau menciptakan pertukaran nilai antara bisnis perusahaan dan para konsumen. Ada pula manajemen marketing. Manajemen pemasaran bertugas dengan sangat penting dalam perusahaan atau organisasi, karena dengan adanya manajemen pemasaran di perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapatkan lebih banyak konsumen. Philip dan Keller 2012, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran serta mempertahankan dan menumbuhkan konsumen baru dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai-nilai konsumen yang unggul. Market plan bersifat fisik. Meta market bersifat komplement dari barang atau jasa sebagai industri yang relevan seseorang atau organisasi yang berusaha mendapatkan respon, perhatian, pilihan, dan pembelian dari pihak atau prospek. Permintaan atas produk terkait dengan kebutuhan atau keinginan yang didukung untuk mendapatkan seperangkat manfaat yang ditawarkan kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Kepuasan dapat juga dinilai dari kajian konsumen berupa kebermanfaatan yang diperoleh konsumen dari produk yang dibelinya, pengorbanan yang dikeluarkan oleh produk tersebut, serta manfaat yang dirasakan konsumen berupa manfaat fungsional dan emosional. Dalam pertukaran, kedua belah pihak bernegosiasi untuk menciptakan kesepakatan, bertujuan untuk membangun hubungan yang saling memuaskan dalam jangka panjang. Outcome dari marketing berupa suatu jaringan pemasaran antara perusahaan dan stakeholdernya. Mengembangkan program pemasaran atau rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun orientasi, ada 5 konsep bersaing yang sering dijadikan rujukan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran, yaitu produksi, produk, penjualan, dan konsep pemasaran produk. Serta selanjutnya ada bauran, merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Distribusi merupakan kegiatan perusahaan untuk membuat suatu produk yang tersedia bagi pasar sasaran. Selanjutnya ada segmentasi. Seperti apakah segmen itu cukup besar? Apakah ada daya belinya? Apakah ada sumber daya yang memadai? Dan sebagainya. Pendekatan segmentasi berdasarkan
demografi pada peta penduduk seperti usia, jenis kelamin atau gender berdasarkan anggota keluarga, family life circle, pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan, agama, dan suku dan sebagainya. Adapun targeting, di mana tindakan untuk menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan pasar mana yang akan kita jadikan target pasar. Adapun image suatu perusahaan atau citra yang dibentuk oleh perusahaan sehingga konsumen dapat menilai suatu perusahaan serta langkah-langkah untuk membangun citra yang menjadi poin tambahan bagi si konsumen tersebut. Sekian dari saya. Maaf jika masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.